masing-masing fans club. Biga Troopers dan juga Kingdom menjanjikan seluruh chance dan juga dukungan terhadap masing-masing tim jadi Land of Dawn. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama dan siapakah yang akan memenangkan pertempurannya. Oke. Bigatron Alpha ataukah RRQ? Tapi semangat dari Biga Troopers juga kali ini udah mulai terdengar. Dan Kingdom juga nggak boleh kalah nih ya pastinya. Dan game yang pertama sudah dimulai. Yap. Pertarungan seperti apa yang akan mereka sajikan? Melihat banyaknya hero-hero sustain yang akan dibawakan oleh teman-teman dari RRQ. Tapi perlu dilihat adanya Lancelot. Ini bisa banget sih untuk nge-contest dan juga bisa langsung masuk ke arah backline-nya. Area of effect yang besar juga dimiliki oleh teman-teman dari Bigatron Alpha. Tapi perlu diingat, Clay di sana juga dengan Valentinanya sudah siap untuk bisa mengcopy ultimate dari siapapun. Tapi untuk saat ini mereka bermain sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat pasif juga. Belum terlihat adanya agresivitas satu sama lain ataupun pokingan yang terjadi. Hanya coba untuk clear secara aman aja. Yap, Finn charge-nya barusan udah berhasil connect ke arah Moreno. Sementara untuk KYY masih berputar-putar saja di area tersebut. Ken farming sampai masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ dan juga Saken. Di dalam satu areanya masih clear wave. Namun ini dia gangguan-gangguannya udah mulai hadir. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh RRQ yang udah menampakkan wujudnya di area tersebut. Yap, dan ini Melissa sekarang lagi lumayan naik daun ya. Yap. Karena apalagi dengan skin kolaborasi khusus Ini. di Jujutsu Kaisen. Ini bagus banget masalahnya ya. Bagus banget. Jadi ada diskon dari 1 kali draw pertama. Animasinya itu loh. Walaupun terlihat seperti mbak-mbak biasa kayak begini ya. Cuman. Tapi sekarang Skylar mendapatkan sebuah tekanan dari beberapa hit yang dikeluarkan lewat Models. Namun Moreno di bagian bawah mencoba untuk membantu ke arah Luke. Yap, ini enaknya adanya satu buah summoner ya. Yap. Dia bisa cicil dari jauh. Skylar juga sekarang nggak bisa maju terlalu depan. Harus berhati-hati banget. Masih memeluk outer turret. Tapi nampaknya setup menuju ke arah Tarkon. Waduh, Super Ken-nya langsung diajar habis-habisan. Di mana tadi Brave Fighter-nya connect loh. Ada satu getokannya yang memang connect langsung ke arah Ken. Dan ini membuat dirinya langsung terdiam, terpaku, terpana. Melihat gempuran yang diberikan oleh RRQ dan juga seluruh damage-nya masuk tadi. Yap, flicker dari Ki tadi juga udah ke-trigger ya untuk menghindari Nominun Blast yang dikeluarkan oleh Finn. Tapi ini dia prediksi dari para talent. 2 untuk RRQ, 4 untuk Bigatron. Yap. Finn di bagian atas sepertinya akan terus memberikan bantuan, namun Skylar udah mengeluarkan ton part memorinya guna untuk bisa menghilangkan juga satu wave minion. Tapi Saken mendapatkan cukup banyak makanan nih. Iya, ini udah lumayan bisa dapetin goldnya, bisa farming juga. Dan bisa dapetin kesempatan pastinya menangin skin MLBB dari Grab mulai tanggal 18 Maret. Ini kan akankah menggunakan satu item-item defense lagi? Oke, Kayaknya ya. kita bakal lihat. Sekarang udah mulai bergulir ya. Yap. Berganti sih ke arah defensif. Balik lagi, beda tipikal untuk Benar. masing-masing player Lancelot. Karena Oke. rata-rata jungler MPL semuanya bisa pakai Lancelot ya. Itu dia. Iya. Itemnya aja nih yang emang benar-benar dirubah. Di tengah Moreno-nya belum terlihat ya. Ada Feather Strike yang emang benar-benar bisa mengganggu pemain dari RRQ. Yap. Tapi sejauh ini Bigatron Alpha juga masih mencoba untuk bermain nahan dulu. Tapi lihat, Albert udah level 7 loh. 1 level di atas Super Ken. Belum ada agresivitas yang terlihat juga. 1 poin pick off di arah bottom lane. Nampaknya bakal coba untuk dicanangkan oleh Super Ken. Tapi banana terlalu tebal. Mereka masih bisa bertahan juga. Dan lihat backupan dari Clay. Waduh, Sorizo sendirian mencoba untuk memberikan sebuah hitnya tapi dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Masih ada Regen SP yang dimiliki tapi Clay sedikit lagi yang tersisa. Clay-nya bertahan. Deden from Bogor masih bisa bertahan dengan sebuah Arcane Shade dan Shadow Strike yang dimiliki. Satu gempuran yang dilakukan oleh Sorizo masih belum berhasil untuk menciptakan poin eliminasi. Turtle yang kedua saat ini sudah muncul, setup sudah mulai dilakukan, ditarik ke area pekarangan dari Bigatron Alpha. Tapi itu pun yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ. Mereka udah mulai hadir dan zoning out. Waduh, ditarik dong tapi Finn-nya masih selamat. Finn-nya masih bisa mengeluarkan 1-15 tapi dengan ada satu lagi. Dengan Tonros tersebut selamatlah sudah Finn. Masih berhasil kabur dari tersebut dan hilanglah sudah satu setup yang dilakukan oleh pemain dari Bigatron Alpha. Walaupun reserve skill keluar,
Tapi itu membuat dari Super Ken nggak bisa maju dan mengkontes ke area Turtle tersebut. Sehingga Turtle bisa diamankan dengan cukup gratis oleh RRQ. Tapi kita bisa lihat juga dari segi emblemnya di sini. Magical damage yang dimiliki oleh kedua mid laner sama-sama memiliki penetration magical. Tapi berbeda, item dari Clay nantinya akan lebih cepat jadi apalagi dengan Mystery Shop dan juga keunggulan yang dimiliki. Kita tahu damage dari Valentina nih udah sakit banget loh. Dari untuk pergerakan yang dimiliki oleh Sorizo sendiri kita tahu ya dia udah membawa satu emblem tersebut pula gitu loh dengan tambahan-tambahan 0,5 tapi dengan maksimal dengan 15% kan lumayan gitu. Tapi untuk di awal-awal ya udah mungkin belum terlihat. Belum terlihat tapi nanti kita nggak tahu impact apa yang akan dihasilkan karena tadi hampir aja loh 2 orang yang dilawan satunya hampir tumbang. Betul. Untuk sekarang tekanan terus diberikan oleh pemain Araki apabila mereka konsisten terus-terusan kayak begini ini akan menjadi game yang sangat-sangat cepat untuk mereka loh. Yap, dan lihat Skylar itemnya juga udah mulai sakit pastinya walaupun belum selesai. Dia cuma punya Steel Leg Plates, Fury Hammer, dan juga adanya Legend Sword. Yap, Legend Swordnya 2 BOD hampir jadi nih. BOD hampir jadi dan ini segini belum itemnya selesai. Yap. Tapi damage-nya udah mulai kerasa dan ini keunggulan dari Brody. Dia nggak perlu full item attack untuk bisa memiliki damage yang sakit. Yap. Di early pun dia punya damage. Ini nih, masalahnya nantinya dari Brody ya. Dari Brody apabila ketemu Melissa, oke kita tahu lah jarak yang dimiliki Melissa menang banget gitu loh. Tapi 1 atau 2 hit Brody nyampe aja ke Melissa, Brody-nya ngambil jarak sedikit tonton lewat memori, Melissa nggak bisa ngelakuin apapun lagi. Langsung terukir memori buruk lah Langsung terukir tuh, langsung tertanam tuh. Dipaksa dimasukkan ke dalam Melissa atau kenangan-kenangan. Wah, memori buruk emang susah dilupakan ya. Betul. Tapi kita akan lihat juga di area tengah. Udah mulai terjadi adanya keramaian. Keunggulan yang dimiliki RRQ nggak membuat mereka yang bermain tetap terlalu agresif ya. Mereka tetap main nahan, coba untuk main disiplin. Tapi sekarang Turtle yang ketiga udah muncul. Akankah ada perfect Turtle untuk RRQ? Karena ini potensi untuk Akai nge-kontes gede banget. Karena setup sekarang udah dimulai duluan oleh Super Ken di sana. Yap, Super Ken ada di area ini. Albertnya mencoba untuk maju dan juga memberikan gangguan. Tapi Ken ingin mendapatkan lagi, tapi pada berbeda. KYY dihabak begitu saja bahkan di bagian belakang. Pedro Astrek gak bisa memberikan sebuah backupan, sebuah perlindungan terhadap rekan-rekannya. Ada konsel yang dikeluarkan pula namun untuk kali ini. Dari Ken yang mencoba untuk maju dan juga berusaha menghilangkan dari wave minion agar satu best yang ada di bagian tengah. Satu auto yang ada di bagian tengah itu berusaha dipertahankan tapi tidak bisa. Tetap lenyaplah sudah. Key-nya kena Divine Judgment dirinya sendiri. Iya. Key-nya dia commit. Akhirnya gak ada pick over, RRQ maju, melupakan dulu Turtle-nya. Di saat sudah Super Ken-nya ditumbangkan, akhirnya Turtle ketiga berhasil untuk diamankan secara sempurna oleh teman-teman dari RRQ. Dan itu akan menambahkan gold-goldnya lagi, apalagi goldnya itu limited edition UBS X MPL Season 11. Sedap, coming soon ya teman-teman, limited edition. Ya. Nah itu dia. Masalah sekarang yang terlihat ya dengan metode pick off yang dilakukan oleh pemain dari Bigiton apa. Selagi ada Valentina nih. Berarti pemain Darky juga akan bisa melakukan sebuah pick off yang sama pula. Barusan ada 1-19 yang memang connect. Heavy spin dikeluarkan. Udah digetok, didorong lagi. Agar masuk ke dalam area jangkauan yang dimiliki oleh pemain Darky. Dan mereka siap untuk melakukan sebuah pertempuran. Barusan Ken Tonros. Namun sudah ada 1 orang yang ditarik dan Albert menjadi korbannya. Satu hitnya udah berhasil untuk memberikan beberapa hit juga masuk ke dalam tubuh dari Finn dan juga beberapa rekannya. Namun sekarang Sakennya free hit banget sedikit lagi Betisa. Finnya berhasil langsung diabak begitu saja. Terlihat Skyland juga menjadi korban. Ini menjadi sebuah balasan dari Bigiton apa untuk bisa membalikkan keadaan sedikit demi sedikit. 3 player dari RRQ hilang karena memang team fight-nya masih di dalam satu outer turret. Itu bahaya banget. Dan di saat Albertnya terculik, gak ada efek crowd control lagi, gak ada heavy spin lagi yang untuk bisa memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Bandananya tadi masuk, turret masih berdiri, dan akhirnya Sakennya free hit. Oke, Sakennya masih punya fall-in, Sakennya masih bisa langsung pergi dari tersebut. Hanya saja sekarang Banana masih terlalu kuat. Dilemparin langsung tuh. Dilempar ya. Tapi ada objektivitas juga yang bisa diamankan. Satu tertarik dari tengah yang sudah hancur dan di arah atas. Membuat dari RRQ sekarang masih terlihat unggul. Walaupun keunggulan yang sudah dimiliki RRQ ini perlahan tapi pasti juga udah mulai kesalip sama Bigetron Alpha. Udah dipersempit lagi, udah mulai coba untuk disusul. Tapi Lord yang pertama, Lord Ken by Samsung Galaxy S23 kali ini sudah muncul. Ken pun tadi cukup berani ya karena emang yang duluan ngedes tuh dia, duluan yang masuk juga dia. Walaupun ada konsel tadi yang udah dikeluarkan juga ya. Mereka nekat tuh daripada mereka terkurung di dalam outer turretnya sendiri untuk menerima terus-terusan skill ataupun setup yang dilakukan oleh Raraki. Mending mereka yang nge-setup. Dan itulah hasilnya. Dan ternyata Lancelot dari Ken
build-nya ke defense ya. Yap. Karena ada Thunderbelt juga tadi. Yang pastinya udah enak banget sih untuk bisa ngebait, maju. Dan dia nggak bakal mudah untuk di pick off. Apalagi dia juga punya banyak escape ability dengan puncher. Waduh, ketangkap lagi tuh tangkosnya. Ken-nya tuh. Tapi masih ada Phantom Execution loh, untung aja. Untung aja masih ada Phantom Execution untuk mundur. Tapi sekarang bakal coba untuk ditarik ulur aja dari Lord-nya. Dan bahkan lihat Super Ken, udah dicicil. Saken di belakang free hit, tapi sekarang dari pinnya ditarik, akankah dia masih bisa flicker satu hit terakhirnya? Langsung kena ke arah Dora dengan 12 yang tepat banget, tapi Sorizo masih berhasil selamat untuk kabur tersebut. Hanya saja sekarang Lordnya menjadi milik dari pemain Anarchy. Sorizo berpindah tempat, Sorizo ketahuan. Ada Albert juga di area tersebut. Namun sekarang Sorizo belum mau menyerah, Sorizo masih ingin memberikan sebuah damage-nya. Tapi tertangkap basah, ya sudah akhirnya. Lenyaplah sudah. Terjebak. Ini susah sih. Gak bisa kemana-mana lagi. Karena pertahanan diri yang paling kuat adalah menyerang. Dan itu yang dilakukan oleh Sorizo. Walaupun memang dia harus ter-take down. In-game equipment by Dunia Games terupdate. Kita udah lihat juga Super Ken sudah secure dengan Thunderbelt dan juga Sky Golden Helmet. Berserta dengan adanya Molten Essence di sana. Membuat dirinya semakin sustain lagi untuk bisa melakukan adanya baiting-baiting untuk maju ke depan. Tapi lihat, Malefic Roar BOD untuk Skylar. Sakit banget loh ini, Skylar Sakit gak main-main loh di awal-awal damage-nya Penetration loh. physicalnya ini udah gak akan bisa dibendung lagi sih. Dengan ada Stilek Plate juga di dalam tubuhnya, setidaknya masih bisa membendung juga damage yang belum terlalu optimal juga dimiliki oleh Melissa gitu. Yap. Dia masih bisa sustain, dia masih akan stay di area tersebut. Ya udah, damage-nya sangat-sangat dibutuhkan. Ya, dan kita bisa lihat juga Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance, masih bisa dipertahankan, masih bisa dieksekusi, tapi memang biasanya Lord pertama ini dipaketkan dengan inner turret. Yep. Dan itu udah terjadi juga, satu inner turret di tengah yang sudah rontok. Dan di bawah menyusul sebentar lagi. Yep. Albar udah level 14, Super Ken level 13, semakin kecil lagi area farmingnya, semakin kecil lagi area defensif mereka dan heat mapnya. Dari detik 5 sampai, ini 5 menit pertama nih ya. 5 menit pertama mainnya ke arah gold lane kan. Gak terlalu yang agresif untuk crossing ke arah jungle lawan. Tapi memang area river itu dikuasain. Coba untuk menzoning out pergerakan dari Ki sendiri yang kita tahu potensi Ki untuk pick off ini gede banget. Jadi lebih baik dikuasain dulu sebelum Ki-nya dapat tempat yang nyaman untuk trapping. Oke, di Golden Staff sekarang udah dimiliki oleh Saken. Saken mengambil resiko, nggak ngamanin WON dulu. Dia butuh attack speed, dia udah punya DHS. Siapapun yang tebal di depannya ya, lama-kelamaan juga pasti akan melt juga dengan satu item tersebut. Mungkin dengan dukungan-dukungan dari item-item berbeda lagi lainnya. Ya, Moreno udah ada di fun game, tapi Players Gold by UBS Gold. Skylar 9.500 loh, dia jadi sultan sendiri loh di situ. Dengan damage yang pastinya udah besar banget. Disusul dengan Albert dan juga Banana. Emang terlihat dominasi dari RRQ yang memiliki damage yang besar. Tapi untuk saat ini masih coba untuk ditahan dulu pergerakan dari Bigitron Alpha. Mereka nggak mau yang terlalu menghadirkan dirinya di depan. Tahan dulu dan ternyata damage deal terbesar dipegang oleh Banana. Nih barusan Maju-maju dia tadi. Maju-maju, tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja, maju dikit, dorong-dorong wave minion, ya kan? Atau enggak, kayak gini nih, mereka tahan aja sampai situ. Agar pemain dari Bigitron Alpha mau maju, nah baru di situ tuh. Yap. Dihadang. Nah, dan juga ini permainan dari Banana juga bagus banget ya. Gimana caranya coba untuk ngedorong lane-nya menjadi sebuah distraksi pastinya di saat Lord yang kedua. Lord in hand sekarang sudah muncul. Udah coba untuk di setup duluan, posisi masing-masing sudah mulai coba untuk ditetapkan. Tapi lihat Super Ken, dirinya yang menggunakan item-item defense sebagai Lancelot build tank. Ini yang bahkan coba untuk cari informasi apakah Lordnya tereksekusi atau tinggal berapa lagi HP bar dari Lord tersebut. Super Ken pun sedikit lagi udah level 15, tidaknya levelingnya sama untuk poin retributionnya juga akan sama. Namun Albert dan juga Ken masih terkena efek knock up yang diberikan oleh Lord. 20 ribuan lagi HP yang tersisa di dalam tubuh dari Lord, tapi Ken apabila dia terlalu lama di bagian depan juga dengan pok-pok damage yang masuk. Hanya saja di bagian belakang konsil seperti udah langsung dikeluarkan. Ken-nya udah mendapatkan beberapa lagi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Lordnya belum kereset sejauh ini. Mereka masih sulit untuk bisa maju ke bagian depan. Banana belum lompat dengan Brave Effect tapi ditarik juga dengan satu lagi di Judgment. Hanya saja Banananya berhasil selamat di area tersebut tapi Fit-nya tidak. Lordnya berhasil langsung didapatkan oleh Akai. Clay-nya berhasil langsung dirembukan namun di bagian belakang Skylar-nya dikejar habis-habisan. Bahkan untuk kali ini Albert-nya akan mendapatkan hasil yang sama di mana Albert sedikit lagi efek tersisa. Sakennya berusaha untuk memberikan damage terus sedikit lagi. Namun hebatnya dari Albert
masih selamat. Dia punya headbutt tadi dengan adanya sebuah absorb ya. Absorb shield yang membuat dirinya lebih sustain lagi. Tapi di saat team fight tadi, itu benar-benar banyak banget crowd control yang nggak bisa ditahan oleh RRQ. Dan kita Wow. bisa lihat juga. Wah, Banana tuh lihat. Banana langsung nahan badan di depan. Di belakang, Brody-nya kerja. Udah kayak begitu aja mereka punya Banana yang emang sekarang. Coba lihat dari durability-nya udah kuat banget. 3-0-3 loh KDA yang dia punya. Benar, dia ada di depan. Dia punya damage juga karena Hunter Strike tadi udah selesai untuk Banana. Dan di saat Banananya hadir, RRQ masih fresh banget baru spawn. Sedangkan Bigetron tadi belum sempat recall setelah team fight. Dan Makanya tadi ya SP-nya ada yang belum full. Mungkin masih ada cooldown juga. Lordnya sekarang udah masuk. Mereka hanya bertiga. Beberapa saat lagi rekan-rekannya pun akan bangkit. Tapi Brody tadi juga udah bisa mendapatkan satu best turret yang ada di area mid. Yap, 2 base turret bisa diamankan oleh RRQ. Dan mereka bermain secara disiplin pastinya untuk mundur terlebih dahulu. Tinggal tunggu momen dari Ki sih untuk Bigetron. Gimana caranya Ki untuk bisa pick off Skylar ataupun Clay-nya. Karena di saat team fight yang bener-bener tadi rapat banget, Bigetron Alpha aku bisa bilang unggul. Dia punya damage pantulan area dari Saken dan juga final slash yang bisa kena 3 orang sekaligus bahkan lebih. Ini juga barusan sakit damage-nya udah mulai masuk ya. Udah mulai berasa lah ke beberapa hero gitu loh. Nah saja sekarang pemain-pemain dari RRQ tebel-tebel banget. Belum lagi damage yang berhasil ditahan oleh Lolita apabila Guardian Bulwark-nya berhasil dia pop up. Oke. Makin ketahan lagi gitu loh beberapa damage fisikalnya yang emang padahal itu di dalam momen-momen tertentu juga pastinya akan ada hasil yang berbeda gitu. Tapi kita bisa lihat juga gimana Vin dengan Lolitanya ya mencoba untuk membuka area rumputan dan ini informasi mahal banget pasti yang udah didapetin. 1 kali pemakaian dari Lolita tersebut masih 100% win rate untuk Vin. Dan kita bisa lihat juga performa di game kali ini Vin cukup baik. Tapi kita bisa melihat 30 detik Lord yang selanjutnya bakal muncul. Dan itu pun yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ. Mereka nggak mau terlalu maju. Tapi Magic Sentry telah aktif. Informasi telah didapatkan. Keberadaan teman-teman dari RRQ sudah ke spot. Dan harus beralih terlebih dahulu. In-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Holy Crystal Divine Glaive. Sudah diamankan oleh Moreno. Dan ini dia. Ada Golden Staff. Demon Hunter Sword dan akhirnya Win of Nature untuk Saken selesai. Wah full attack dong dari Full attack. Brody ini sakit banget loh harusnya. Oke, sementara untuk Saken kita belum tahu nih ini akan mengarah ke Asklaw atau ke Malefic Crown. Kita belum tahu itu nantinya. Karena dengan satu Legion Sword itu bisa diarahkan kemana-mana, BOD pun bisa di area tersebut gitu. Iya, tapi dengan adanya Blade Armor kayaknya Haskell masih menjadi satu jawaban kayaknya ya. Karena tadi kita bisa lihat juga Skylar dari Vine juga udah punya Blade Armor. Tapi ini adalah support system ya dari Banana ya. Jadi Vivian. ada Vivian, sedap. Romer Timnas. Betul. Romer Timnas Ladies. Betul. Mantap. Optimis emas. Amin. Amin. Oke, tapi Sekarang, ini Lordnya udah coba untuk ditarik ulur selalu aja. dibawa ke sana lagi kan? Betul, dan nggak yang langsung dieksekusi cepet gitu loh. Dipancing dulu untuk team fight. Itu dia kayak Bata dan Arki di mana mereka bisa setup kontrol dari tersebut tuh bagus banget loh. Mereka memancing siapapun yang maju hingga masuk ke dalam jangkauan mereka. Baru dihajar habis-habisan. Coba lihat tuh bergantian lagi loh. Ada charge yang udah langsung dihasilkan tapi Clay! Winter Trencher ada bantuan yang langsung diberikan. Namun sekarang Clay-nya masih berhasil selamat. Clay-nya masih berhasil pergi dari tersebut. Tapi Banana terjebak sendiri. Bahkan Banananya masih berhasil selamat. Tapi berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Banananya Immortalnya pecah. Siapa lagi yang akan mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut. Karena sekarang sedikit lagi yang tersisa. Lordnya akan menjadi milik dari RRQ. Dan juga Skylar udah menjadikan WON-nya tadi menyelamatkan diri Skylar bisa aja menghajar siapapun yang ada di bagian depan. Dua flicker dari Kai dan Banana on point. Sehingga satu buah inisiasi yang dilakukan Bigetron Alpha ter-reset. Dan akhirnya miskalkulasi semua. Super Ken udah mau maju dengan HP yang full. Tapi lihat gimana caranya controlling terhadap Lord. Gak ke reset. Dan di dalam satu waktu yang bersamaan,
itu masih bisa mukul mundur super Ken-nya dari area Lord tersebut. Itu sekarang Albert punya Winter. Tadi Winter juga udah menyelamatkan pergerakan dari Clay loh. Tempat memori barusan dikeluarkan pula wave minion. Akan masuk dari tengah, dari bawah, dari atas. Ini dia serangan beruntun yang akan dikeluarkan oleh pemain dari RRQ. Dan mereka mulai berkumpul di mana super Ken-nya akan keluar juga sesaat lagi. Harusnya DPS yang dimiliki oleh Saken. Ini bisa membantu untuk mereka bisa ngedefense area ini. Oke, base turret di area bawah nampaknya tidak bisa lagi di defense karena mereka berfokus terhadap Lord yang ada di tengah. Ini menjadi sebuah gebrakan besar pastinya yang dilakukan oleh RRQ. 3 base sudah nggak ada dan ini bakal jadi PR besar. Karena minion-minion yang hadir nantinya bakal, ini susah banget sih untuk bisa dihadang. Ini gede-gede banget udah Iya. wave minionnya ini mah. Tuh lihat dari bawah, mereka udah menang dari berbagai lini yang dimiliki oleh Bigoton Alpha ini. Wey! Ada game pause terlebih dahulu. Sabar teman-teman. Sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and... Gaul. Ayo, Wow. Ya Nah selagi pause kan bisa ampun. lihat-lihat yang seger-seger, yang manis-manis. Ya ampun. Kalian yakin mau datang ke MPL Arena nih? Buset. Oh. Speechless saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya ampun. Zoom terus aja, zoom terus. MVP by kameramen ini namanya Oh nih. kameramen, MVP by kameramen ya. Ya ampun. Ya Allah. Pak Pulung diteriakin tuh. Saya pensiun muda nih kayaknya. Enggak dong. Enggak apa-apa. Jadi di saat pause. Wait. Wah MPL dead. Woi, Woi. audience game. Ini MPL dead. MPL dead. Ih kalian, Ih, bucinnya bukan cuman di afinitas doang. benar. Jadi langsung. Ya ampun. Coba kakak senyum. Iya, halo kakak. Kenapa ekspresinya sama semua sih kayak nutup muka gitu? Malu, Apa? malu Nutup ya. muka sendiri lagi. Kok nutup usaha orang susah, ini mendingan nutup muka. Nah loh. Iha. Ya ampun. Tuh kan nutup muka lagi, nunduk, nutup muka. Ip. Salting sih. Halo abang. Abang. Bang, Cie. abang sadar gak sih sebenarnya? Nah ini lagi, halo kakak. Oh kakaknya sadar, abangnya enggak. Oke, Iya. gak apa-apa. Ih masuk kamera MPL gitu. Masuk kamera nih yang teh. Halo. Nah. Halo kakak. Iya ampun. Iya ampun. Ini the real bucin yang bukan cuma Iya. sekedar lover di game. Rambut rapi banget, nyisiran berapa lama tuh? Habis dari ulang tahun. Oke, nah ini lagi nih, halo. Loh. Nah, yang ini kan gak malu-malu kan? Ini Coach G ini bukan? Oh mirip ya? Bukan ya, bukan. Kirain ikut nonton ke sini. Bukan, Bapak. Halo Tapi kakak. Ini kan, Nah, ya ampun nah. ini siapa lagi nih? Nah ini tipis-tipis aja dulu, dari mata dulu. Mata dulu. Dari mata baru turun ke hati. Oh, ada Vivian. Oh, ada Vivian. Vivi. Sama ini, Eca. Eca. Ini ayangnya Banana sama ayangnya Clay. Oke, pecinta buah. Weh, hey. Itu galeri apa Anda? Weh, itu weh, galeri, weh. Diomelin. Ya kan kalau galeri bocor bukan salah kita ya. Mohon maaf nih. Kalau galeri bocor ya rezeki aja gitu. Iya. Oke, itu bocor galeri dikit ya. Yang bocor nih galeri kita nih. Ya elah. Gimana sih? Tapi jauh-jauh dari Castle. Buat Keren loh. MPL Dead apalagi kalau misalkan beli tiketnya di Blibli itu dapat diskon. Wih mantap kali. Nah. Oh, loh. Halo kakak. Think twice. Ih, keren gayanya. Keren. Nah, ini juga nih. Ya. Is mantap kali. Nih coba. Halo. Nah, ada lagi juga. nih. Halo. Nah, ini ayang apa adik nih? Ayang apaan? Ya kan kita nggak tahu. Bener. Karena kan MPL juga buat acara keluarga dong. Betul. Dari kemarin udah banyak banget yang datang. Hey, halo. Nah. Sedap. Seru banget Iya. ya. Hai. Halo kakak. Nah ada juga. Ya ampun. Sedap. Hai. Hey. Di Kiss by
Di Kisbay. Nyampe tuh ke kita. Oke. Menuju in Kacan you nonton ya. Beb ini apa nih? Kacan you nonton in game. Kacan you nonton MPL gitu Kacan. Ngajakin orang. Ya udah deh kalau gitu sekarang waktunya kita kembali lagi menuju in game. Menuju in game. Keseruan kembali terlihat ya. Saat ini Bigetron Alpha mereka harus dipaksa defense lebih dahulu. Mencoba untuk menahan minion-minion yang sudah mulai gede-gede nih ya. In-game equipment by Dunia Games juga bisa kita lihat untuk Lancelot sendiri. Dia sendiri ternyata ada satu buah War Axe ya. Malah yang fake diamen. loh yang dijadiin. Yes, ternyata malah fake. Aku pikir bakal ke Haskell. Berarti untuk life steal-nya ini berharap dari DHS dan juga WON aja Betul. udah. Itu aja. Belum lagi nantinya kalau memang dia mengaktifkan dari Inspire-nya kan. Berarti ini akan meningkatkan lagi nih life steal yang dia milikin. Sementara untuk sekarang RRQ masih menekan pemain dari Bigetron Alpha untuk tidak bisa keluar dari area defensif mereka yang semakin kecil lagi, semakin ciut lagi. Ya karena udah gak ada base turret, dia cukup sulit pastinya untuk keluar. Mau buka rerumputan pun, ini bakal jadi hal yang gambling. Yep. Karena paling nanti mengantarkan adanya juga mengandalkan dari Magic Sentry. Benar. Jadi dengan waktu 21 menit ya, poin kill-nya nih loh. Poin kill-nya hanya yang 110, yang 16. Yap. Ini bisa dibilang pasif game, seperti kita ngelihat kayak Bigetron Alpha beberapa season yang lalu loh. Mainnya tuh ke lane game aja semuanya diarahkan. Dan sepertinya ini akan masuk ke playgroundnya mereka. Tapi kita lihat RRQ bukanlah tim yang sembarangan bisa ditumbangkan begitu saja. Betul, tapi untuk saat ini lagi kontrol terhadap Lordnya. Yep. Ini masih bener-bener Wah. dipegang oleh RRQ. Damage Saken udah bukan main lagi tuh. Betul. Sakit banget beberapa hit tadi menuju ke Banana. Impact-nya sudah terlihat. Super Ken dan juga Albert. Ya udah mereka silaturahmi aja ngelihat dari kejauhannya kayak begini gitu. Yap, oh tapi nampaknya sudah ada konsil yang dikeluarkan. Clay! Clay-nya berhasil langsung ditarik dan Finn-nya berhasil langsung dihilangkan walaupun immortalnya pecah. Namun Skylar, ada Haskell yang udah langsung diamankan. Super Cat dan juga Akai kali ini bertarung untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut. Dan benar saja heavy spin-nya merubah skalanya. Finn berhasil lagi dengan charge-nya membuat ada satu orang yang langsung aja di charge begitu saja. Namun sekarang Banananya masih berusaha untuk bisa mengusir siapapun yang ada di area tersebut. Tapi Skylar dari bagian belakang masih free untuk bisa memberikan hit-nya. Ada Winter Legend yang langsung dikeluarkan pula oleh Banana satu hit terakhir, tapi Banana kehilangan immortalnya hanya saja untuk kali ini. Satu orang yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha dengan adanya Lord di bagian tengah. Shutdown-nya pun berhasil didapatkan dari Skylar. Lord-nya akankah masih bisa ditahan? Di mana sekarang hanya ada dua pemain dimiliki oleh RRQ, Finn dan juga Albert. Tapi Lord akan menjadi sebuah pembeda. Lord-nya terlalu tebal. Moreno, Sorizo dan juga Saken masih berusaha. MVP by Lord masih bisa dihalau oleh defensif Bigetron Alpha. Pergantian item yang begitu cepat dari Banana untuk membuat Winter. Setelah Winter ke Immortal. Dan itu menjadi satu momentum juga yang cukup mengerikan. Tapi memang dari Bigetron Alpha mereka tahu targetingnya. Clay diculik pertama kali. Dan damage area dari Moreno dan juga Saken. Ini udah harus banget diwaspadai oleh RRQ. Ini kaget banget loh gue ngeliat tadi momennya mendadak bisa Clay-nya bisa dapet kayak begitu. Karena kita tahu ya pasti ada Winter duluan tuh biasanya yang diaktifkan oleh Clay. Entah itu tadinya memang lagi cooldown atau tidak sempat. Hingga membuat dirinya pun berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja berkali-kali Finn-nya berhasil tertangkap tapi selamat gara-gara Immortal loh. Yep. Dan ini udah menit ke-24. Immortal udah jadi item wajib. Mungkin akan ada pergantian ke arah Winter, tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita lihat juga. Ini udah full item semua. Udah ada Winter ternyata yang diamankan oleh Banana karena cooldown. Immortalnya sedang berlangsung. Skylar men-secure ke arah satu buah Brute Force. Dan ini udah mulai berganti nih ya. Yang dimana tadinya attack semua, udah gak pakai sepatu lagi. Athena dan Brute Force menjadi dua item defense yang dimiliki oleh Skylar. Yep. Namun untuk sekarang coba lihat setup yang dilakukan oleh RRQ perlahan tapi pasti Akai menjadi orang terdepan kemungkinan besar ya kan. Namun dengan berkumpul, Super Ken. Dia yang masuk saya yang kaget ya kebetulan ya. Karena emang masuk
Dengan adanya sebuah Phantom Execution untuk ngecek ke area rumputan dan bener aja ternyata di situ ada Panik 3 ya? player dari RRQ. Panik kan kayak Tapi nggak cepat bisa masuk. di-commit. Iya. Ay, aku pulang. Pas masuk ke dalam rumah ngeliat rame kayak gitu. Dan Loh, kok masuk ke rame? dalam rumah, loh rame sekali. Surprise ya. Langsung keluar lagi. Untungnya dia masih punya dashnya, masih punya punchernya. Hanya saja berkali-kali. Berarti belum ada satu objektif pun, entah itu Turtle, entah itu Lord yang berhasil diamankan oleh Bigton Alpha ya Ul. Iya, tapi walaupun sebenarnya tadi dari Lord Advantage-nya bisa kita intip, ini kerugian untuk RRQ loh. Yep. Di saat team fight-nya tadi benar-benar coba untuk dimenangkan oleh Bigton Alpha, dan itu works sebenarnya. Karena memang area yang besar. Tapi kita bisa lihat juga sekarang Bigton Alpha udah mulai menyusul. Ini sebenarnya gold udah nggak jadi Nggak jadi masalah lagi. tapi kita bisa lihat gimana cara Bigton Alpha udah mulai menyamakan keadaannya. Yep. Karena dari segi item udah bukan jadi masalah, karena pasti udah mereka saling mengganti itemnya di saat lagi cooldown untuk Immortal ganti ke Winter. Tapi sekarang controlling ke arah Lord masih coba untuk dilakukan oleh RRQ. Dan Bigton Alpha, Key yang memiliki suppress effect harus lagi-lagi bisa mendapatkan adanya targeting yang optimal seperti Clay atau Skylar. Nih lihat, kalau kita lihat dari minimap, ada setup yang mungkin agak sedikit melebar yang dilakukan oleh salah satu tim yaitu RRQ ataupun RRQ saja yang sekarang sudah berubah nama nih teman-teman ya. Namun Albert Nah, tetap stay, format yang sama, pattern yang sama, stay di situ. Namun di area yang berbeda, ada sebuah gebrakan yang mungkin sesaat lagi akan kita lihat seperti apa surprise attack yang akan diberikan dari wave minion. Semuanya dinetralin dulu nih Ul. yap, bakal coba untuk didorong lagi. Dan ini menjadi Wah ketahuan bener-bener sakit banget deh. Sakit banget. bocor halus. Bocor halus tapi di seluruh tubuh. Dan ditarik sudah tapi tidak ada follow up damage. Malah mengantarkan Banana untuk bisa mendekat lagi karena beberapa player dimiliki oleh Bigton Alpha. Dan ini dia keunggulan. Sebuah manfaat, sebuah hal yang bisa merumpuhkan Bigton Alpha itu sendiri. Dan Aki udah mulai menguasai lagi jalanan pertandingan dan udah mulai menumbangkan lagi karena 2 player. Dan Aki siap untuk mendapat kemenangan di game yang pertama. Ada suara habisin di belakang kita. Dan itulah yang akan dilakukan Aki untuk mendapatkan game yang pertama. 3 player hilang dari Bigetron Alpha. Mereka dari RRQ nggak berfokus menuju ke arah Lord, tapi mereka tahu targetingnya. Sorizo, Immortalnya down, disambut Bravest Fighter. Hilang Sorizo, tersisa Super Ken sendirian. Yap, dan Super Ken akankah bisa menyelamatkan base-nya? Tapi tidak. Game yang pertama menjadi milik dari